Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua, sobat ngoceh yang sudah mau berkunjung lagi di channel saya, Email Box Official. Dan khusus di konten kali ini, jadi karena nggak ada bintang tamu di konten ini, saya hanya akan membahas seputar tentang bagaimana sih cara membuat podcast yang murah, rumahan. Jadi murah dan di rumah, begitu. Tapi sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada para korban dari pesawat Sriwijaya Airlines. Turut berduka yang sangat mendalam saya ucapkan kepada para keluarga yang ditinggalkan, dan insya Allah yang jadi korban bisa diterima segala amal dan ibadahnya. Oke, lanjut. Jadi di video kali ini, meskipun subscriber saya belum seberapa, terus yang nonton juga belum seberapa, izinkan saya berbagilah seputar bagaimana sih cara membuat podcast di rumah dengan harga yang murah tapi tidak murahan ya. Oke, jadi tools yang saya gunakan atau alat yang saya gunakan di podcast saya. Jadi pertama saya memakai ini mixer. Jadi ini mixer Microfab Speed 4, Speed 4. Dia punya 4 channel, yang pertama, kemudian channel yang kedua. Nah, ini untuk yang ketiga dan keempatnya channelnya. Terus ada volumenya di sini lengkap, sudah dilengkapi dengan phantom power. Terus ada gainnya. Terus ada volume juga. Pokoknya lengkap lah kalau mau pakai ini. Harganya dulu waktu saya beli di Shopee, karena dulu waktu saya beli masih ada promo sekitar 450.000, sudah sekalian dengan ongkos kirim ya. Jadi tinggal kalian cek lagi di Shopee. Ini sangat bagus, suara yang dihasilkan juga bagus meskipun ada noise, tapi kita bisa akali dia dengan aplikasi. Nah, aplikasinya seperti apa nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi ini seputar alat yang digunakan dulu. Ada mixer, karena untuk membuat podcast itu yang lebih diutamakan adalah suara. Jadi setelah mixer, saya beli mic ini. Ini mic saya beli di luar dari ini ya. Apa namanya ini, damper atau pembungkus mic. Harganya hanya sekitar 15 ribuan ini. Nah, mic ini yang di awal-awal saya bikin podcast kena komplain. Padahal kesalahannya bukan di mic-nya, cuma kesalahan dari karena kurang tahunya saya cara makainya dan cara menghilangkan noise-nya. Jadi suara yang hilang-hilang di video saya yang sebelumnya silahkan Anda cek. Itu bukan dari mixer ini atau dari mic ini, tetapi ada kesalahan teknis di videonya. Saya salah ngerekam. Jadi mic ini cukup bagus. Dia mereknya adalah King, nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana, cuma King Never atau apalah. WM198. Dia wireless sebenarnya, wireless karaoke microphone. Dia mic dynamic. Terus wirelessnya ada. Sebenarnya saya bisa juga sih menggunakan wirelessnya. Jadi ini ada lengkap. Terus sama baterainya juga ada. Sama ini antena untuk wirelessnya ada. Cuman saya agak khawatir pakai ini langsung dicolok di mixer. Noise-nya agak lumayan repot jika harus dihilangkan dari segi noise. Kemudian apa namanya? Ya agak repot kalau pakai ini. Karena takutnya ketika kita sedang podcast terus baterainya lemah, kan kita nggak bisa tahu. Bisa hilang suaranya dan itu fatal ya jika dipakai di podcast. Jadi lebih baik saya tidak gunakan. Untuk kabelnya saya ada kabel ini
yang bawaan dari mic-nya. Jadi bawaan dari mic-nya ini kabel biasa, cuma ini saya sudah ambil jacknya. Jadi jacknya ada male sama female, female sama male. Cuma saya nggak pakai ini karena noise-nya juga agak kencang, sulit juga untuk diatur. Jadi terpaksa saya pakai yang beli juga, saya rakit. Jadi saya pakai ini. Nah, untuk kabel ini sebenarnya banyak juga yang komplain sih, tapi sebenarnya masalahnya bukan di mic atau di kabelnya, tetapi ada masalah teknis. Ini cukup bagus sih. Harganya juga cuma 3.000 per meter. Harganya 3.000 per meter. Terus saya beli waktu itu 6 meter. Di totalnya 18.000. Saya bagi 2, 3 meter aja. Karena ruangan yang saya gunakan juga sempit, kecil. Jadi cukuplah untuk 3 meter. Jadi ada male-nya. Terus ada female-nya. Jadi ini lebih bagus dipakai di mixer sebagai penyeimbang. Untuk cara penggunaan mixer dan mic-nya, bagaimana cara pengoperasiannya, kalau Anda ingin tahu silahkan komentar supaya saya bisa bikinin videonya. Tapi untuk kali ini kita khususkan di toolsnya dulu ya. Mixer, kabel, terus ada ini. Nah, saya belum beli yang apa namanya yang agak panjang itu kayak di podcastnya Bang Deddy Corbuzier karena masih low budget. Jadi ini murah. Harganya 132, udah dapat 2. Itu aja. Terus nah ini untuk perekamannya. Jadi saya pakai ini. Ini kabel XLR. Terus dicolokkan di sini khusus untuk perekam ya. Jadi di atasnya ada alat perekam L sama R. Tinggal dicolok L, kemudian R-nya. Nah, untuk mengeluarkan suaranya kita pakai jack tambahan karena saya pakai di HP untuk merekamnya. Jadi saya pakai ini converter mic. Terus tinggal dicolokkan di HP. Nah, untuk cara penggunaannya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Asalkan banyak yang komen untuk buatnya, saya bikinkan buat kalian. Oke. Itu aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini kabel aux juga bisa digunakan. Jika kalian belum bisa beli, itu harganya murah sih, cuman sekitar 15.000 ini kabelnya. Terus ini juga ada kabel untuk headset sih sebenarnya, tapi bisa dipakai untuk merekam langsung dari sini. Pakai converter jack juga. Terus kita masukkan di HP. Ini bisa bagus karena ada volumenya. Tapi menurut saya lebih enak dia pakai di sini karena yang ini saya pernah pakai. Noise-nya susah diatur. Oke, itu aja. Nah, terus untuk kalian yang ingin bertanya bagaimana cara sih buat podcast itu jadi angle to angle kayak video saya yang suka duka guru itu, kalian bisa cek di atas. Suka duka guru itu kan face to face atau angle to angle atau cut to cut, apapun namanya. Jadi caranya saya pakai di KineMaster. Terus setelah di KineMaster kita pakai ini tripod, harganya cuma 65.000. Saya pakai 2, jadi di samping saya 1, di samping tamu 1. Jadi kita pakai kiri kanan, kita langsung ambil gambarnya. Jadi direkam secara bersamaan, terus suaranya juga direkam secara bersamaan. Nah, untuk cara potong-potongnya dia ada di KineMaster. Nanti kalau kalian juga butuh, kalian ingin tahu caranya bagaimana, kalian juga mau cari tahu tutorialnya yang gratis tanpa bayar, silahkan di komen, nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana cara menggunakan atau mengedit di KineMaster dengan cara angle to angle atau face to face. Kemudian suaranya, jangan khawatir dengan suaranya satukan aja, terus masukkan di KineMaster bersama videonya, dipotong-potong, tinggal biarkan suaranya yang keluar saja.
tinggal diatur angle to angle-nya begitu. Jadi mungkin itu saja untuk konten di hari ini. Harganya cukup murah ya, ini 18.000 ditambah milnya saya lupa sekitar 10 ribuan. Jadi karena ada bonus dari mic bawaannya, saya cuma beli ini 20.000 berarti 48.000, ininya 15.000, terus mic-nya 151. Kalau dua berarti dia 300, mic-nya bagus. Terus ini 60.000, ya 60.000 atau 65.000 saya lupa, 65.000 satu, sudah sepaket ini. Jadi duanya dia 130.000, tripodnya 65.000. Kalau kalian bisa dapat lebih murah, entah saya dibohongin atau bagaimana. Cuman saya beli di sini agak mahal sih, 65.000 padahal biasa aja. Tapi bisa digunakan juga sih 65.000. Kalau dua berarti dia sekitar 130 juga kan. Oke, itu aja dari saya. Nah, untuk kalian yang ingin tahu cara menggunakan mic-nya, cara merekamnya, cara menggunakan mixernya, silahkan komen di bawah. Insya Allah saya akan bikinkan lagi video berikutnya. Sebenarnya saya tidak fokus di situ karena saya bikin podcast ya. Hanya saja belum ada bintang tamu yang bisa saya undang, jadi saya pakai ini aja dulu. Saya bikinkan videonya. Nanti kalau misalnya kalian banyak yang komen cara ngerekam, cara ngerekord, cara mengambil gambar angle to angle-nya bagaimana, nanti di komen aja. Insya Allah kalau bintang tamunya lagi berhalangan atau belum ada, bisa saya bikinkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan yang paling penting di subscribe ya, biar saya jadi semangat bikin videonya dan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.